Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Bapak semua. Kami dari KVI menyelenggarakan pertemuan dalam bentuk digital ataupun dalam jaringan. Kali ini kita akan mengangkat materi tentang dampak corona ataupun COVID-19 ini di dunia pendidikan garis besarnya itu. Kemudian nantinya yang akan memaparkan tentang materi peran PMI dalam penanggulangan COVID-19 di dunia pendidikan. Nanti ada Bapak Ismoyo Sidik, Sarjana Ekonomi, dan nanti narasumber yang kedua ada Bapak Aris Dianto, yang nantinya beliau ini nanti akan memaparkan bagaimana peran aktif dari PMI, khususnya PMI Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja tanpa basa-basi, saya Kuswanto sebagai host dan juga nanti merangkap menjadi moderator. Nantinya akan mendampingi penjaringan semuanya untuk menerima paparan dari PMI Kabupaten Sukoharjo. Untuk moderator Pak Adi Kuswanto tadi mohon izin karena ada yang hadir di rumahnya untuk mungkin ngarini kuota atau apa nih kalau. Saya langsung ke narasumber Bapak Ismoyo Sidik. Saya langsung berdampingan dengan Pak Ismoyo Sidik. Sedikit. Begini, Pak Ismoyo Sidik ini adalah Kepala Markas PMI Kabupaten Sukoharjo yang membawahi divisi-divisi yang amat sangat luar biasa di PMI Kabupaten Sukoharjo. Saya langsung membagikan materi, biar nanti langsung Pak Ismoyo yang akan memaparkan lebih lanjut tentang peran serta PMI di dunia pendidikan. Oke, demikian. Sebentar, ini pakai animasi. Pak Ismoyo Sidik, Sarjana Ekonomi, akan memaparkan peran PMI dalam penanggulangan COVID-19 di dunia pendidikan. Monggo Pak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua kepada kami aturkan kepada Bapak Ibu dari KPI ya, Bapak Agus ya. Ya pagi ini kita dapat bersua melalui daring ya, karena situasi dan kondisi yang mungkin dalam pandemi COVID-19 ini ya. Sebenarnya maaf kali ini Pak Moderator, Bapak Kos, kita ambil tema peran PMI dalam penanggulangan COVID di dunia pendidikan. Ya, kita sharing aja dari Bapak Ibu dari dunia pendidikan, tentunya yang memiliki ruang besarnya ya Bapak Ibu guru. Kami dari Palang Merah Indonesia PMI. Sebelumnya saya sedikit mengenalkan kami apa itu PMI. Nanti jangan-jangan dari Bapak Ibu belum mengenal kita ya Mas Gus. Iya. Ya. Kenal sedikit biar nanti
kami dari PMI, ya PMI Palang Merah Indonesia ya, secara singkatnya kita singkat aja ya, setiap tanggal 17 September ya, kita memperingati hari ulang tahun PMI. Di situ pertama kali negara Indonesia membentuk ya pendahuluan memberikan untuk rintisan lah PMI Palang Merah Indonesia. PMI yaitu lembaga perhimpunan nasional, PMI perhimpunan nasional, di mana kami ini yaitu lembaga perhimpunan yang harus atau wajib dimiliki oleh setiap negara. Jadi setiap negara yang berdaulat, yang merdeka secara de facto itu harus memiliki suatu lembaga perhimpunan nasional. Nah, di bawah ICRC, IFC, dengan waktu dulu setelah sebelum dan sudah kemerdekaan, dengan berdirinya Palang Merah Indonesia berarti secara de facto maupun de jure kemerdekaan Indonesia juga diakui. Begitu sedikit sekelumit tentang PMI. Kemudian apa fungsi pokok PMI? PMI Palang Merah itu pada pokok pertama tugasnya itu pertama kali yaitu dalam situasi konflik. Jadi dulu waktu perang Solferino ya di Italia itu ada konflik peperangan di mana korban-korban konflik tersebut tidak ada yang menangani, ya, tidak ada yang menangani. Jadi mereka dibiarkan saja bergeletak dengan luka, mungkin dengan mohon maaf, sakarat maaf, tanpa ada orang yang peduli, karena situasi memang tidak memungkinkan. Saat itu situasi dalam keadaan konflik. Tentunya tidak ada yang berani menolong dan tidak ada yang menolong. Di situ adanya hanya musuh dan musuh. Dari keprihatinan tersebut, suatu tokoh kemanusiaan di Italia yaitu Hendrik Dunant berinisiatif bahwa harus ada inisiasi, ada kepedulian dari sesama untuk memberikan pertolongan tanpa melihat mereka itu kawan ataupun lawan. Jadi kenetralan di sini sangat diutamakan, nomor satu, sangat diagungkan sekali. Jadi meskipun itu lawan, ketika tidak berdaya, dia tidak mempunyai kekuatan dan dia tidak ada upaya, harus ada yang jiwa-jiwa kemanusiaan untuk menolongnya. Itu yang diinisiasi oleh Hendrik Dunant, tokoh dari Itali. Kemudian kalau kita tarik sekarang, kita tarik ke wabah sekarang, pandemi corona itu, di mana tiap manusia semua terancam, tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, semua berentan berisiko untuk terinfeksi virus tersebut. Nah, di sini kita ambil bagian PMI itu tugas-tugas kita di waktu damai, misalnya konflik, yaitu kita pelayanan kesehatan, yang ke sosial, kemudian bencana, kemudian donor darah, itu juga tugas kita, kemanusiaan kita. Kemudian ada edukasi, pendidikan kesehatan remaja, supaya kalau kita tarik lagi ke box kita di pendidikan kesehatan remaja, supaya ini sangat relevan dengan dunia pendidikan. Karena usia tersebut, remaja ini dengan usia pendidikan, misalnya SMP, SMA,
kuliah itu dan sederajatnya, itu masa-masa remaja begitu, masa yang rentan juga. Di sini kita ketahui COVID-19 ini yang awal kali ditemukan ya, awal-awal itu di Wuhan, Cina, itu awalnya sekitar Desember. Dulu masih belum kita dianggap sebagai pandemi yang luar biasa ya, karena masih mungkin para ilmuwan atau ahli di bidang kesehatan masih meragukan itu bisa menular dari manusia ke manusia. Awalnya hewan ini dicurigai dari kelelawar sumber virus corona 19 ini. Tapi semenjak kasus di Wuhan tersebut, ternyata ada laporan bahwa itu ada bisa menularkan dari manusia ke manusia dan itu sangat cepat sekali. Baru setelah itu pemerintah Cina mengeluarkan menyatakan bahwa itu pandemi. Kemudian kalau dari WHO sendiri, karena dia juga organisasi kesehatan dunia, dia tentunya berdasarkan dari merujuk dari laporan dan analisis begitu yang mendalam gitu, dia baru pada 11 Maret 2020 itu menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi dunia, yang dimana pada waktu itu sudah menjangkit awal itu 126.000 ke 123 negara Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika Selatan. Barulah pada saat tersebut kita semua terhenyak semua bahwa telah terjadi penularan pandemi yang cukup mencemaskan bagi kita semua. Tapi waktu itu di Indonesia belum begitu, masih belum begitu dampaknya begitu masif di Indonesia. Ini baru pada sampai akhirnya tanggal 12 Maret 2020 pasien pertama di Indonesia, warga Depok itu, orang warga Depok dinyatakan positif. Dan saat tersebut merupakan momen awal ditabuhnya genderang melawan pandemi COVID-19 tersebut. Dan sampai sekarang telah dikeluarkan kebijakan-kebijakan, mungkin ada pembatasan berskala besar ya di provinsi-provinsi tertentu, kemudian social distancing digalakkan, kemudian pola hidup sehat selalu digalakkan. Di sini peran kita melalui di dunia pendidikan, kita mempunyai yang namanya PMR ya, Palang Merah Remaja. Di situ ada sekumpulan remaja relawan kita, terus itu mulai dari PMR mula tingkat SD, madya, wira, sampai di unit perguruan tinggi. Mereka sebagai agen-agen kita dalam mengaplikasikan program-program PNI. Dalam keadaan damai kemarin, tidak terjadi bencana, banyak sekali kegiatan mereka. Bahkan tiap sekolah itu ada perwakilan di PNI. Jadi tiap sekolah itu ada PMR,
Dan perwakilan dari PMR di sekolah itu bergabung dalam forum relawan Palang Merah Indonesia atau yang kita namakan Forpis. Jadi kita lewat Forpis ini mempunyai perwakilan atau agen untuk di sekolah-sekolah. Tiap kegiatan kita, program, kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada perwakilan PMR di markas, yaitu di Forpis tersebut untuk disebarluaskan, disosialisasikan di tingkat sekolah. Jadi tentunya diharapkan dari Forpis tersebut dapat mengaplikasikan ke anggota PMR di sekolah. Dan di sekolah dan kita mengoptimalkan media ini, media hari ini. Ini sangat membantu kita semua. Kita sudah banyak sekali edukasi kita dengan remaja. Kita mengadakan sosialisasi kesehatan remaja. Kita budayakan mereka untuk pola hidup sehat. Kemudian kita membuat pamflet, edaran, KIE, semua untuk didistribusikan kepada pendidikan ini Bapak Ibu sekalian semua. Jadi untuk segala sesuatu ya, struktur dan lain-lain itu Bapak Ibu sekalian yang ada kepala sekolah, ada Wakasek, ada guru-guru lain. Mungkin bagaimana kalau di sekolah itu kita rintis suatu gugus tugas ya, gugus tugas COVID-19 di sekolah. Meskipun itu sifatnya nggak formal ya, maksudnya tidak formal, tetapi itu bisa kita jadikan suatu forum bersama dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di sekolah. Mungkin Bapak komite dari Bapak sekolah mungkin bisa nanti kita sebagai
ketua atau koordinator gugus tugas sekolah tersebut. Ini tadi wacana untuk nanti kita bisa sharingkan bersama ide aja. Kepala mungkin nanti ada juga sekretaris, kemudian ada juga bidang-bidang ya, mungkin ada bidang di sekolah, mungkin kalau kita sederhanakan saja, kalau kita PMI tergabung dalam gugus tugas COVID-19 tingkat kabupaten. Kalau kita kalau itu legal formal di SK sama kepala daerah Bupati ini. Jadi kita masuk kalau PMI itu di operasi pencegahan. Jadi kita ambil di sekolah ini kita tekankan pada upaya pencegahan. Mungkin sebagai Bapak Kepala Sekolah, sebagai koordinator, nanti Bapak Wakil Kepala di bidang pencegahan dan penanganan dan pemulihan, dan juga ada di bidang di sekretariat, ada yang sekretaris, nanti mungkin ada. Nah, nanti ada pokja-pogjanya, ada pokja mungkin dari guru, Bapak Ibu guru sebagai ada pokja di bidang pencegahan, di bidang penanganan, pemulihan, dan hubungan sosialnya itu bisa untuk mungkin kita wacanakan. Tetapi karena sekolah ini dalam masa tugas di rumah, tentunya koordinasi lini menggunakan media online ini merupakan senjata utama kita. Jadi kita mengandalkan ini. Mungkin kita ambil contoh saja ketika misalnya dari masing-masing wali kelas begitu, itu ada grup WhatsApp ya Mas, ada ya grup. Itu nanti jadikan pokja bersama. Jadi kita pantau nanti misal ada siswa dalam suatu wilayah yang oleh pemerintah daerah itu dinyatakan zona merah karena di situ ada ODP, PDP-nya, atau mungkin ada yang positif begitu. Mungkin dari Bapak Ibu wali tersebut bisa didik pesertanya yang di wilayah tersebut lewat grup tersebut. Kita pantau nanti dicatatkan dalam sekretariatan. Nanti mungkin ada dari penanganan pemulihan itu mungkin kita kasih narasi-narasi, petunjuk-petunjuk apa saja yang dilakukan tentunya oleh anak didik kita ketika kita di daerah zona merah tersebut. Mungkin dengan selalu memakai masker tiap keluar, menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Nah, itu bisa dipantau lewat grup tersebut. Jadi itu mungkin pada masa penanganan. Dan nanti pada masa pencegahan bisa nanti dari sekolah kita breakdown ya. Tentunya dari sekolah ada kelompok-kelompok intern di situ ya. Misalnya OSIS, PMUK, UKS, PMR sendiri. Jadi mereka bisa juga masuk dalam pokja tersebut. Ya, itu misalnya OSIS itu juga sangat berperan sekali dalam pengkondisian siswa-siswa semua sebagai naraswara dari siswa di sekolah tersebut. Kemudian kalau di sekolah kan ada itu ada dari Puskesmas, Mas. Ya kalau di Puskesmas itu Bapak Ibu bidan atau perawat ya Pak yang ada di sekolah itu yang mengampu juga ada di tiap-tiap itu sebagai link kita, link dari sekolah untuk gugus tugas COVID tersebut. Jadi informasi misalnya nanti ada siswa didik kita di daerah yang rentan tersebut, misalnya zona tersebut, nanti bisa kita laporkan ke
Vaskes bidang desa tersebut untuk ditindaklanjuti ke gugus tugas yang resmi formal dari tingkat kecamatan ya Puskesmas. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa gugus tugas tersebut sudah ada semua di tingkatan struktur pemerintahan nih. Jadi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Dan nanti untuk lokasi sekolah Bapak Ibu semua mungkin bisa berkoordinasi dengan gugus tugas tingkat desa. Misalnya untuk menjelang siswa masuk begitu ada perlu disinfeksi ya, untuk lokal sekolah begitu. Mungkin di tingkat desa sudah ada, mungkin nanti di bidang pencegahan nanti bisa bekerjasama bersinergi dengan gugus tugas tingkat desa. Dalam hal ini Bapak Kepala Desa ya, Pak Lurah dan boksi-boksi semua. Jadi disitulah nanti peran dari gugus tugas sekolah ini nanti mungkin bisa berperan, meskipun nanti itu tidak secara formal, legal formal, tetapi mungkin bisa itu membantu sekali dalam rangka membantu ketahanan sekolah pada khususnya pada dunia pendidikan pada umumnya dalam rangka mencegah COVID-19. Jadi itu mungkin bermanfaat dalam rangka dunia pendidikan dan sekolah pada umumnya. Dan di sini kami juga berpesan bahwa dunia pendidikan itu juga banyak elemen di situ. Elemen-elemen mungkin ada pramuka, ada PKS, ada PMR, dan ada kader kesehatan juga ya, di KB itu ada ya, KB itu ada semua, ada itu. Nah, itu kita mereka punya potensi semua, potensi baik itu sosial, medsosnya, komunikasinya, itu memiliki potensi yang apabila dari elemen tersebut dapat kita gerakkan bersama akan suatu menjadi gerakan yang luar biasa, kolaborasi dalam rangka khususnya untuk pencegahan COVID-19 ini. Dan ini nanti kita harapkan budaya hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, pola makan yang bergizi, itu tidak hanya sewaktu masa pandemi COVID ini. Jadi COVID ini kita harapkan sebagai, karena kita di dunia pendidikan, kita harapkan menjadi suatu pembelajaran bersama untuk menggugah kembali pola hidup sehat yang sebetulnya sudah menjadi program harus kita laksanakan, tapi kadang kita abai terhadap hal tersebut. Dengan momen ini akan menggerakkan kembali, akan kita laksanakan khususnya di sekolah, cuci tangan, alat hand sanitizer di sekolah, semua fasilitas yang berhubungan dengan pencegahan ini akan dilaksanakan meskipun sudah pandemi tersebut mereda. Jadi dapat jadi budaya pendidikan untuk selamanya dalam rangka ketahanan sekolah khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, begitu Pak. Iya Mas Gas. Begitu awal dari yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambah lagi sama rekan kami untuk belajar bersama ini pada kesempatan ini. Mungkin nanti ada yang kita sharingkan mungkin dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola hidup,
kita bersama cegah COVID-19 bersama. Demikian, terima kasih atas waktunya. Kesempatan pada pagi hari ini saya cukupkan. Sekian, nanti akan disambung dengan rekan kami begitu. Salam kesehatan, tangguh melawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Is, terima kasih paparan singkat padat jelas tentang tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Sukoharjo. Materi berikutnya saya langsung tanpa harus menunggu dan waiting list karena singkatnya waktu yang diberikan kepada kami ataupun yang terjadwal dari jam 9 sampai jam 10. Akan hadir Bapak Aris Dianto sebagai staf bidang penanggulangan bencana khususnya di PMI Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Pak Ismoyo. Selamat bertugas kembali di kantornya yang amat sangat dingin. Menikmati AC yang luar biasa asap minggun awak. Berikutnya akan kami paparkan untuk di di PDF. Bisa minimis dulu. Karena tadi saya mengkondisikan yang namanya perangkatnya PMI agak sedikit ada trouble gitu. Bentar. Saya langsung ke COVID. Bukan langsung Pak Aris Dianto akan memaparkan tentang gambaran umum dari kegiatan yang ada di PMI Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan pertama-tama dan paling utama, kita lupa marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang masih diberikan pada kita semuanya, sehingga dalam sampai detik ini kesehatan masih diberikan pada kita semuanya. Ya, langsung saja menindaklanjuti dari Bapak Kus kaitannya dengan COVID-19. Ya, COVID-19. Tadi di depan sudah disampaikan secara gamblang oleh Pak Ismoyo selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Sukoharjo. Di sini istilahnya kita hanya menambah apa sih novel coronavirus COVID-19. Bahwa novel coronavirus COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit yang diserang itu adalah sistem atau saluran pernapasan, yang diduga virus ini berasal dari Cina, dan virus coronavirus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Ya. Untuk gejala yang mudah dikenali oleh masyarakat umum adalah demam, batuk pilek, ada gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Ini mungkin tanda-tanda yang mudah dikenali oleh masyarakat umum. Jadi nanti misalkan masyarakat mengalami gejala seperti ini, ya diharapkan segera ke Vaskes atau fasilitas kesehatan untuk
istilahnya melakukan pemeriksaan. Untuk pencegahan, biasanya di sini untuk di PMI kita sudah ada KIE ya, atau media-media promosi atau promkes, baik dari di media sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismoyo, katanya dengan promkes biasanya kita juga melibatkan teman-teman PMR, ya. Dan kemarin bahan-bahan untuk sosialisasi maupun kampanye kesehatan kaitannya dengan COVID sudah kita sebar juga di grup-grup PMR maupun pembina PMR. Untuk pencegahan yang mudah yang bisa kita lakukan adalah yang jelas sering cuci tangan pakai sabun dan air dengan air mengalir. Gunakan masker bila batuk atau pilek. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, berbanyak sayur dan buah. Rajin olahraga dan istirahat cukup. Jangan konsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk pilek dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Hati-hati kontak dengan hewan. Dan kita juga harus mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap stay at home atau berada di rumah. Apabila terpaksa ada kepentingan yang sangat penting untuk kegiatan di luar, dianjurkan tetap pakai atau memakai masker. Dan hindari kerumunan, jaga jarak antara satu orang adalah 1 meter. Untuk saya yakin bahwa semua untuk mekanisme cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sudah sampaikan atau banyak sekali di media sosial. Sudah saya yakin masyarakat sudah banyak yang tahu hanya dengan mekanisme atau tata cara cuci tangan pakai sabun. 6 langkah mencuci tangan. Maka dengan ini di PMI selain program penyemprotan cairan disinfektan atau melakukan disinfektasi, program selanjutnya nanti PMI akan juga menyediakan tempat cuci tangan, yaitu berupa tandon air yang akan kita tempatkan di fasilitas umum, ya budaya cuci tangan pakai sabun ini juga terus dilakukan oleh masyarakat. Cara memakai masker, saya yakin sudah banyak masyarakat yang tahu. Yang jelas jenis-jenis masker. Kalau bisa untuk masker yang medis diutamakan untuk yang tenaga medis. Masyarakat dianjurkan memakai masker yang bukan medis atau kain jenis seperti ini. Nah, ini. Dan ini Bapak Ibu untuk etika batuk. Etika batuk tetap gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jangan pakai tangan seperti ini, karena ini nanti akan lebih mudah menularkan bakteri maupun virus. Tutup mulut dan hidung pakai tisu. Jangan lupa membuang di tempat sampah. Nah, ini kaitannya dengan tisu yang habis dipakai, misalkan untuk menutup hidung atau masker yang sudah habis pakai, baiknya tisu maupun masker dimasukkan ke kantong plastik, baru dibuang ke tempat sampah. Lanjut, nanti setelah itu cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau BHBS
pola hidup bersih dan sehat, social distancing, jaga jarak, mohon bahwa masyarakat mencatat hotline kaitannya dengan atau posko COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten agar informasi perkembangan dari COVID-19 ini bisa tersebar dengan baik atau masyarakat cukup mendapatkan informasi tentang perkembangan COVID-19 ini. Nah, berikut mungkin itu saja ya kaitannya dengan materi sekilas tentang apa sih COVID-19, bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan, dan semoga saja ini segera berlalu ya, dan Bapak Ibu masyarakat adalah garda di depan, garda terdepan. Untuk tenaga medis adalah benteng terakhir. Jadi tetap stay at home, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, tingkatkan PHBS, dan jaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris dan Pak Ismoyo, terima kasih atas paparan tentang peran sertanya PMI Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan bencana virus COVID-19 ataupun Corona. Sesi berikutnya yaitu mungkin dari Bapak Ibu yang berada di Vicon ini ada yang ingin ditanyakan tentang terkait kinerja ataupun apa saja yang pernah dilakukan PMI Kabupaten Sidoarjo di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga. Kami informasikan bahwasanya kegiatan-kegiatan PMI dalam penanggulangan COVID-19 ini sudah melakukan penyemprotan desinfektan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris, atau sosialisasi di berbagai media, ada di Facebook, ada di Instagram, dan juga ada di Twitter. Berbagai macam sosial media sudah kami sosialisasikan atas nama PMI Kabupaten Sidoarjo. Monggo Ibu Bapak, bila mana ada yang ingin ditanyakan tentang peran sertanya PMI kepada penanggulangan bencana virus corona ini. Monggo Ibu Bapak yang ingin ditanyakan bisa melambaikan tangan atau juga langsung saja ngeklik di room chat. Untuk Ibu Bapak jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di room chat. Nantinya untuk dua materi yang tadi disampaikan akan kami share khususnya ke Bapak Ibu guru yang mungkin nomornya saya simpan, nanti bisa disosialisasikan di tingkat sekolahan ataupun juga di keluarga besar terah penjenengan semuanya. Monggo Ibu Bapak bisa bertanya. Bu Eva ataupun Pak Fakih, Bu Kesi, Pak Fakih, monggo Pak Fakih bisa disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fakih.
Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, ini kan setelah baru dalam titik lockdown ya Pak, seperti pada tutup semuanya. Terus bagaimana mensosialisasikan gerakan-gerakan anti COVID ini kepada warga sekolah, terutama para siswa. Yang mana kita ketahui bahasanya di beberapa titik tempat warga atau tempat siswa itu sendiri juga mengalami dampak lockdown itu sendiri. Jadi keluarga-keluarga mereka sudah lama tidak bekerja, tidak ada penghasilan, sehingga jangankan beli pulsa Pak, beli beras, itu aja sudah mulai terasa kesulitan. Dan mereka tidak bisa menyimak siaran langsung seperti ini. Bahkan dengan jaringan WA saja sudah sulit tertembus karena persoalan tidak ada anggaran untuk beli kuota. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi itu supaya pesan-pesan dari PM ini bisa sampai ke siswa? Terima kasih Pak. Itu aja dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagil. Kalau saya agak tarik garis besarnya dari pertanyaan penjenengan, bagaimana cara kita untuk meneruskan informasi ataupun sosialisasi dari PMI Kabupaten Sidoarjo yang bisa ataupun tersampaikan kepada khususnya siswa-siswi yang ada di sekolahan karena kendala lockdown ataupun pembatasan sosial berskala kecil ya, karena khususnya di Kabupaten Sidoarjo kan belum mendapatkan izin ataupun belum masuk ke PSBB. Mungkin nantinya akan langsung dijawab oleh Bapak Aris. Monggo Pak Aris. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan adalah bagaimana cara, salah satu intinya bagaimana PMI menyampaikan atau informasi ini bisa ke siswa sekolah. Nah, sebenarnya gini Pak, sebelum virus ini kemarin dinyatakan KSB atau bencana nasional, sudah di PMI sudah punya KIE atau media sosialisasi, baik media sosial maupun dalam bentuk brosur. Dan biasanya kalau ada isu lintas sektoral seperti ini, misalkan, biasanya kita juga menggerakkan relawan kita yang ada di sekolah-sekolah, yaitu PMR, Pak. Baik secara kampanye, dengan aksi di tengah masyarakat maupun di sekolah-sekolah, biasa roadshow ke sekolah-sekolah. Berhubung ada kebijakan bahwa belajar di rumah, ini juga menjadi kendala kita juga untuk menyampaikan informasi ke siswa sekolah. Nah, di depan tadi juga sudah disampaikan bahwa di PMI ada namanya grup PMR, grup WA ya, PMR. Nah, dan juga grup pembina PMR. Jadi biasanya kalau informasi katanya dengan perkembangan COVID, biasa kita share ke grup PMR maupun ke grup pembina PMR agar itu bisa disampaikan ke grup masing-masing sekolah. Jadi semua bisa mendapatkan informasi katanya dengan COVID-19 ini. Katanya dengan tadi permasalahannya karena beli kuota nggak bisa, karena ini juga menjadi kendala juga permasalahan kita. Tapi juga sebenarnya informasi ini tidak harus melalui media sosial. Ya, kalau istilahnya orang Jawa adalah getok tular. Nah, ya, itu untuk mengantisipasi kalau tidak punya kuota, itu bisa getok tular. Jadi itu saya yakin siswa itu juga ada yang masih satu wilayah. Saya yakin. Nah, itu Bapak katanya dengan bagaimana cara PMI menyampaikan perkembangan atau informasi COVID-19 ini ke siswa sekolah. Terima kasih. Begitu Pak Fakih.
jawaban dari staf PB BMI Kabupaten Sidoarjo. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Ibu Bapak guru yang hadir di video conference ataupun Vicon Cisco Webex Meeting ini. Monggo Ibu Bapak sekalian yang ingin bertanya terkait peran serta BMI Kabupaten Sidoarjo menghadapi bencana virus corona. Dan Gus, ini teman saya mau bertanya. Nggih, Ya, ini Bu Eni. monggo Bu Eni. Ya, selamat pagi apa siang? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu. Ini saya itu kan, ya saya temannya Bu Siti Aspiah dari Kedung Sonombulu. Saya itu kan sudah donor dari tahun 2012. Terus kemarin bulan Oktober itu saya donor, tensi saya 100/70, saya masih oke. Tetapi ketika pulang, belum sampai rumah, masih di perjalanan itu saya pingsan. Itu kenapa Pak itu? Halo? Nggih, Bu, siap, sudah kita copy untuk pertanyaan jenengan. Jadi setelah donor dalam perjalanan pulang, belum sampai ke rumah, dalam perjalanan jenengan pingsan. Ngaten nggih Ibu nggih? Nggih. Halo? Setelah donor dalam perjalanan pulang jenengan pingsan. Ngaten ta niku? Iya, padahal saya sudah dari tahun 2012 ya. Nggih, siap. Ya, padahal dari 2012 itu saya baik-baik saja. Paling kalau pun HP rendah kan nggak jadi. Kalau HP rendah, ketika saya ikut donor itu, ketika bisa itu saya kadang-kadang malah saya nyepeda sendiri dari PMI. Nggih, siap. Sama suami. Nggih. Ini langsung Ya, Pak. ya niki langsung dijawab sama Pak Aris. Monggo Pak Aris. Terima kasih Bu, pertanyaannya kaitan dengan tadi Bu bilang menghentikan ya. Donor sudah sejak tahun 2012 ya. 2012. Iya, 2012. Ya, Donor terakhir Oktober 19. donor terakhir tahun 2019. Nah, itu setiap donor Ya. tidak apa-apa ya. Saya Ya, maksudnya intinya Ibu terakhir Oktober. halo. Oktober ya. Oktober terakhir Oktober 2019. Ya. Yang menjadi inti pertanyaannya Ya, halo. ya. Kenapa? Oktober 2019. Ya. 19. Iya Bu. Ya. Yang dari pertanyaan intinya tadi. Hanya saya bisa lolos waktu itu, memang di PMI saya nggak ada keluhan, tensi saya sama curiganya ngambilnya kok lama sekali gitu loh, lama banget ngalirnya. Terus baik-baik saja, tapi di perjalanan kok pingsan. Iya, sudah Bu, sudah kami copy ya. Intinya, kenapa pingsan gitu ya Bu? Halo, Ibu? Ya mungkin ini. Ya, Ibu? Ya, Ibu? Benar ya? Nah, ini Bu, Ya. kenapa pingsan? Ya, karena Ya, benar. kondisi tubuh manusia itu yang tidak stabil. Kondisi tubuh manusia itu tidak stabil. Nah, belum tentu orang rutin donor, setiap kali donor pasti bisa atau lolos, gitu kan. Belum tentu Bu, karena kaitannya dengan kondisi tubuh pendonor saat itu. Nah, saya pun juga pendonor aktif Bu, kadang juga ditolak juga ketika mau donor ada kasus juga saya ditolak, ini terlalu tensinya terlalu tinggi atau tercapek atau nah seperti itu. Mungkin itu permasalahan atau yang utama adalah kondisi tubuh si pendonor itu Bu.
Mungkin pas waktu banyak sekali kasus pas diambil tidak apa-apa, tahu-tahu dia duduk istirahat pingsan, itu banyak sekali Bu. Karena penyesuaian tubuh itu kan butuh waktu juga. Gitu kan, tadi habis diambil darahnya kan butuh waktu, pengisian lagi darahnya kan butuh waktu gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau donor, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan fit. Itu Ibu. Maret ya saya kembali lagi. Halo, itu Bu mungkin jawaban yang Terus saya kembali lagi. Ya saya kembali lagi. Ke Februari saya nggak bisa lagi. Nggak lolos. Ya sudah, terima kasih Ya. Pak. Iya. Ibu sahabatnya dari Bu Siti dari Kedung Sono di ujung selatan Kabupaten Sukoharjo yang nan jauh di sana. Terima kasih. Masih keduman sinyal nggih ten mriko nggih Ibu nggih. Jos gandos tenan Pak Sukoharjo itu untuk sinyal merata walaupun tidak semua penyedia jasa layanan komunikasi hadir di setiap daerah khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Monggo Ibu Bapak bila ada pertanyaan lagi masih kita buka sampai nanti pukul 10.15 untuk itu. Kalau sekiranya nantinya masih ada pertanyaan akan kita lanjut, tapi kalau sekiranya tidak ada, saya sebagai host merangkap jadi moderator akan kita tutup untuk pertemuan Vicon kali ini. Tapi Dawuh Mbak Kesi tanya di rumah Mas Kus. monggo katuran Mbak Kesi, pembina pramuka tercinta di Kabupaten Sukoharjo. Itu dia tanya panjang banget. Mas Kus, aku udah nulis. Nulisnya panjang. Oh siap. Saya malah belum buka yang ada di ini di room chat. Siap. Halo Mas Kus, Mas Ismat. Oh nggih, ini saya siap di room chat nggih, saya coba baca. Pak Kus, saya Bu Kesi dari SMP 1 Mojolaban mau tanya peran PMI dalam COVID untuk di masyarakat bagaimana, atau ajakan apa dari PMI untuk masyarakat dalam memutus COVID-19 ini dan problem masyarakat banyak kejadian tindak kriminal di masyarakat. Khususnya untuk yang tindak kriminal masyarakat bukan kewenangan dari TNI, walaupun di sini banyak banget Pak Polisi sama Bu Polwan tumplek belak di sini donor darah bareng. Khususnya untuk yang bisa dijawab oleh PNI akan langsung dijawab. Monggo Pak Aris. Ya. Jadi peran PMI kaitannya dalam memutus rantai ya COVID-19, yang jelas yang sudah kita lakukan di masyarakat adalah tadi penyemprotan dan sosialisasi, kampanye, dan beberapa sekolah juga kemarin sudah masuk permohonan untuk penyemprotan, sudah kita laksanakan juga di sekolah-sekolah, baik di dan fasilitas umum juga sudah kita laksanakan. Dan sampai hari ini kita juga masih secara masif melakukan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas umum maupun di pemukiman masyarakat. Dan ini untuk juga mungkin nambah juga untuk problem masyarakat ini juga harus berhati-hati juga katanya dengan ini. Karena di sisi lain juga jangan sampai masyarakat lengah dengan kejadian yang ada di masyarakat ini, sehingga masyarakat
sibuk dengan kegiatan malam berjaga, nah, itu sangat mempengaruhi dengan daya tahan tubuh manusia. Sehingga kalau daya tahan tubuh atau imun manusia itu turun, otomatis akan sangat rentan sekali terserang virus. Maka di sini juga menjadi permasalahan juga di kita. Jadi nanti masyarakat saling istilahnya apa? Saling mengingatkan gimana kegiatan di masyarakat tetap memakai atau mematuhi peraturan atau protokol yang ada. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, pakai masker dan PABS. Itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kembali lagi ke saya, Kuswanto. Penjelasannya sudah luar biasa. Siap. Salam pramuka kakak. Salam. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Pak Kus, saya kalau mau donor pas tensi saya rendah. Ampun, kalau pas tensi rendah, kondisi fisik tidak fit, disarankan untuk sehat dulu ataupun kuat dulu, baru nanti bisa berdonor. Terus untuk ibu hamil, ibu menyusui, ataupun pada saat haid itu tidak diperkenankan untuk donor darah. Kondisi sehat, kuat, waras, seger, baru kita bisa donor. Terus kemudian donor darah di masa corona prosedurnya bagaimana? Nggih, Pak. Seperti biasa untuk yang namanya donor darah di masa corona ini, panjenengan bisa hadir ke PMI dengan standar keamanan pribadi panjenengan, menggunakan alat perlindungan diri, minimal menggunakan masker. Nantinya dari PMI akan melakukan screening ataupun wawancara singkat, dan nantinya juga ada pengecekan suhu tubuh dan beberapa prosedur tetap sebelum pelaksanaan pengambilan donor. Untuk petugasnya sendiri pun di PMI yang mengambil darah juga menggunakan perlengkapan APD lengkap. Menggunakan APD lengkap. Untuk pendonor nggak perlu khawatir, bisa hadir ke PMI dengan kondisi yang sehat, kuat. Nantinya yang tadi saya matur, yang penting dari rumah menggunakan masker ataupun menggunakan alat perlindungan diri yang standar. Untuk PMI Kabupaten Sukoharjo tidak seperti hanya kantor-kantor instansi pemerintahan, karena PMI Sukoharjo itu kan berdiri sendiri dan buka selama 24 jam. Jadi jenengan semuanya bisa melakukan donor darah setiap saat, setiap waktu pada saat kondisi jenengan sehat. Untuk hari besar pun, hari besar agama ataupun hari besar nasional, dan juga hari Minggu pun masih tetap melayani donor darah. Jadi nggak perlu khawatir, asalkan masih ada yang donor, insya Allah seluruh warga masyarakat yang membutuhkan darah pada saat kondisi-kondisi darurat, insya Allah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan prosedurnya akan melayani warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Mungkin itu karena ini sudah melampaui batas waktu dari undangan. Mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin 1 menit lagi. Kita buka 1 pertanyaan lagi. Monggo kalau ada. Satu lagi, Pak. Siap, monggo Bapak. Oh ya. Mohon penjelasan tindakan-tindakan apa saja yang jika diambil oleh warga masyarakat itu yang harus berizin ke PMI kaitannya dengan penanggulangan COVID-19 ini, Pak. Terima kasih.
terkait izin napa nggih Bapak nyuwun ngapunten? Misalnya suatu warga itu akan melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan atau penyemprotan atau kegiatan yang lain, itu kegiatan apa yang harus berizin pada PMI sehingga tindakan masyarakat itu tidak tergolong membahayakan atau di luar prosedur. Terima kasih. Siap, sudah terkopi. Monggo Pak Ismoyo sekarang yang menjawab pertanyaan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi izin tindakan-tindakan apa saja yang harus izin kepada PMI. Sebenarnya kita sama Pak. Kita itu sebagai kelompok masyarakat ya, kita juga itu bersama-sama membantu pemerintah. Kita membantu pemerintah. Jadi untuk yang izin ke PMI itu tidak ada Bapak. Jadi kalau pandangan masyarakat itu penyemprotan dan lain-lain itu lebih ke arah kalau struktur stakeholdernya ke gugus kelurahan. Jadi kelurahan ada gugus tugasnya dari Bapak Lurah, ada Babinsa, kemudian Babin Kaptenas dari bidang desa. Jadi gugus tugas di kelurahan tersebut Bapak bisa koordinasi dengan mereka, menyangkut misalnya di penyemprotan, asalkan disinfektannya itu sesuai standar, tidak ada yang diragukan lagi, itu bisa dilakukan Bapak. Jadi kita juga sama-sama tugas perbantuan kepada masyarakat. Jadi untuk kegiatan masyarakat bisa ke gugus tugas tingkat kelurahan. Nanti kalau itu skupnya lebih besar lagi, kelurahan bisa dengan tingkat kecamatan begitu Pak. Jadi masing-masing tingkatan gugus tersebut mempunyai porsi masing-masing. Misalnya ada dari kalau menyangkut agak ke keramanan sosial, nanti ada Babin Kantipnya di situ, ada Babinsa. Nanti kalau itu berkenaan dengan kesehatan, itu ada bidan desa yang merupakan kepanjangan dari Puskesmas dan sebagainya begitu Bapak. Begitu. Mungkin demikian dulu Bapak. Yeah. Terima kasih Pak Ismoyo, Pak Fakih. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan penjenengan. Kalau saya ambil kesimpulan bahwasanya PMI itu tarafnya sama seperti halnya lembaga relawan ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi tidak ada izin yang masuk ke PMI kecuali kerjasama donor darah ataupun kalau sekiranya dari fasilitas umum yang ada di lingkungan penjenengan membutuhkan penyemprotan, bila mana di kampung ataupun lingkungan penjenengan belum pernah melaksanakan yang namanya penyemprotan desinfektan, insya Allah PMI Kabupaten Sukoharjo, kalau ada surat masuk ke PMI Kabupaten Sukoharjo, nantinya akan kita sesuaikan dengan jadwal, kita agendakan, terus kemudian akan kita lakukan penyemprotan di fasilitas umum yang ada di lingkungan penjenengan semuanya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu guru yang amat sangat luar biasa yang masih bertahan berada di ruangan ini, room chat ini ataupun yang di Vicon. Dari saya sebagai moderator dan host cukup sekian. Terima kasih. Sangat luar biasa penjenengan bisa bertahan selama 1 jam lebih. Alhamdulillah. Dari saya Kuswanto mewakili PMI Kabupaten Sukoharjo mohon izin untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya di kantor PMI Kabupaten Sukoharjo. Matur nuwun Pak Ismoyo Sidik Sarjana Ekonomi dan juga Pak Aris Dianto sebagai staf bidang penanggulangan bencana. Saya Kuswanto selaku host dan moderator menutup acara Vicon pada kesempatan hari ini tanggal 21 April 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.